Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat fisika, selamat datang di channel Abang Zaid. Kali ini kita membahas percepatan sudut katrol. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Selamat belajar. Bismillah. Sebuah katrol pejal bermassa M dan jari-jari R seperti pada gambar. Salah satu ujung tali tak bermassa dililitkan pada katrol. Ujung tali digantung beban M kg, M kecil. Kalau katrol tadi M-nya M besar. Percepatan sudut katrol alfa jika beban dilepas, ya. Sekarang jika katrol ditempelkan plastisin A yang massanya setengah M untuk menghasilkan percepatan sudut yang sama, maka massa beban harus dijadikan berapa? Ya, jika I katrol sama dengan setengah M, nah ini kurang ya, setengah MR kuadrat ya, setengah MR kuadrat. Baik, berarti kejadiannya ada dua ya, yang mempersatukannya nanti apa? Percepatan katrol, kondisi sebelum ditempel plastisin dengan setelah ditempel plastisin itu sama, gitu ya. Jadi kita akan menentukan dulu apa sih bentuk dari percepatan sudut, ya, percepatan sudut sebelum ditempel plastisin dengan percepatan sudut setelah ditempel plastisin. Ya, kita akan meninjau dua benda, berarti ya, dua objek. Pertama katrol yang berrotasi, kemudian benda M yang menggantung pada katrol itu bertranslasi. Ya, baik. Katrol, perhatikan katrol, gitu ya. Katrol ini memiliki jari-jari R, ya. Kemudian digantungi beban. Nah, anggap ini kita buat tali ya, sebagai tegangan tali. Katrol bakalan berputar dengan percepatan sudut alfa, ya. Maka kita gunakan hubungan antara inersia dengan momen gaya ya, momen gaya. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Baik, torsinya adalah perkalian antara gaya dengan lengan. Dalam hal ini gayanya hanya tegang tali, lengannya adalah jari-jari. K, T dikali R. Sedangkan katrolnya adalah apa? Setengah MR kuadrat. Setengah. Saya berikan ini ya untuk menunjukkan bahwa dia ini M kapital. R kuadrat dikali alfa yang menjadi pertanyaannya. Maka kita peroleh T sama dengan setengah MR kali alfa, gitu ya. Kemudian sekarang kita tinjau beban. Beban bermassa M ini dia bertranslasi. Ke bawah ada MG, ke atasnya ada tegang tali dan benda bergerak ke bawah. Ya, benda bertranslasi berarti apa? Hukum Newton sigma F sama dengan M dikali A. Ya, yang gaya yang searah dengan gerakan itu positif, yang berlawanannya negatif. Maka sigma F-nya kita tulis apa? Mg dikurangi T. M dikali A ya. Maka kita dapat T sama dengan Mg dikurangi M dikali A gitu. Ya, sedangkan A sendiri apa? Alfa dikali R jari-jari. Ya, nah kalau misal ini kita anggap sebagai persamaan 1 dan ini sebagai persamaan 2, maka substitusi nilai T. Ya, 1 ke 2 juga boleh ya. Kita dapat apa jadinya? Mg ini persamaan 2-nya sama dengan setengah M kapital ya, R dikali alfa, gitu ya. Kita gabung ya, maka ini setengah M kapital L kali alfa ditambah M R kali alfa sama dengan M kali G. Maka nilai alfa
ya kali R ya, kita buat begitu, setengah M kapital plus M kecil sama dengan M dikali G, atau alfa sama dengan apa? M kali G dibagi setengah M kapital ditambah M dikali 1 per R. Nah, ini bentuk yang kita dapat percepatan sudut ya saat apa? Sebelum ditempel plastisin. Nah, sekarang kita akan meninjau saat setelah ditempel plastisin. Ya, setelah ditempel plastisin berarti sama kita tinjau untuk katrol, maka akan berubah, ada penambahan inersia plastisin terhadap katrol gitu. Itu idenya ya. Jadi sama kita tinjau. Maka sigma torsi sama dengan I kali alfa, ini sama T kali R sama dengan, hanya saja I-nya sekarang ada apa? I katrol ditambah I plastisin ya, dikali dengan alfa. Kalau kita buat gambarnya, jadi seolah-olah begini. Ini ada lingkaran ya, kemudian plastisinnya itu ada di sini. Gitu ya, plastisinnya ada di sini. Yang dia ini menempel sejauh di tepi ya, di tepi berarti dia juga punya R gitu. Ya, sejauh R ya plastisinnya. Maka kita tulis jadi apa ini? I katrol adalah setengah M kapital R kuadrat ditambah I plastisinnya ya. Massa plastisin setengah M. Jadi ini R kuadrat sama kan ya, M kapital ya dikali alfa. Maka kita peroleh M R kuadrat dikali alfa. Maka T kita dapat jadinya apa? M kapital R kali alfa. Nah, anggap ini sebagai persamaan 3. Bebannya sekarang kita rubah. Bebannya kan mau dicari. Anggap beban itu apa namanya? Simbolkan dengan MX ya. Maka kita modifikasi ya, modifikasi sedikit ya. Modifikasi persamaan 2 itu dengan mengubah gitu ya. M itu senilai dengan MX yang akan kita cari kan gitu ya. Jadi bentuknya T sama dengan MX kali G dikurangi MX kali alfa kali R. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan 4 ya. Kemudian apa? Substitusi persamaan 3 dan 4. Apa jadinya? Berarti M kapital R alfa sama dengan MX kali G MX kali alfa kali R gitu ya, digabung ya, R alfa ditambah MX R alfa sama dengan MX kali G, maka alfa kali R sama dengan M kapital MX sama dengan X kali G gitu ya. Atau kita tuliskan menjadi bersambung ya, bersambung ya. Kita copy dulu bentuk yang tadi atau kita lihat bentuk yang tadi. Maka nilai alfa sama dengan MX kali G dibagi apa? M kapital plus MX dikali 1 per R. Nah, ini bentuk yang kita peroleh setelah ditempel plastisin gitu ya. Baik, sekarang kita sudah dapat dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah sebelum ditempel plastisin, kemudian setelah ditempel plastisin. Percepatannya sama antara sebelum dengan sesudah ditempel plastisin. Kecepatan sudut ya. Nah, jadi kita tulis lagi yang bentuk tadi ya, MG
bentuk inilah ya, kita tulis ya, mg dibagi setengah m kapital plus m setengah m kapital plus m dikali 1 per r sama dengan bentuk yang barusan kita peroleh, mxg dibagi m kapital mx kali 1 per r. Kita bisa sederhanakan ya, setengah ini 1 per r 1 per r, g dengan g. Kemudian bentuk ini kan mx yang mau dicari. Ini kita semua dikali dengan 1 per mx, ini juga dikali dengan 1 per mx, sehingga bentuknya nanti jadi 1 dibagi m kapital per mx ditambah 1. Kemudian kali silang ya, kali silang dengan bentuk yang di atas ini, yang m dibagi setengah m kapital plus m ya. Apa jadinya kalau dikali silang ini? M kapital m kecil per mx ditambah m kecil sama dengan setengah m kapital plus m, yang dicoret m nya, kemudian nilainya apa? M kapital dengan m kapital ya. Maka kita peroleh kali silang sekarang kan ya, jadi mx sama dengan 2m kilogram. Nah, ini yang menjadi jawabannya. Jadi kita lihat lagi, jawabannya adalah 2m kilogram gitu. Semoga bisa difahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, perhatikan soal berikutnya ini. Sebuah batang bermassa 2m dan panjang L dihubungkan ke dinding oleh sebuah engsel di mana batang bebas berotasi. Ya, seutas tali mendatar yang dihubungkan ke ujung batang menahan batang pada sudut theta. Ya, ada semua di soal ya. Yang jadi pertanyaan, jika tiba-tiba tali putus, maka percepatan sudut yang dialami batang adalah, talinya putus, artinya yang menahan si batang sudah tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi yang nahan, maka batang bakalan berotasi. Kita gambarkan dulu diagram gayanya. Yang membuat batang itu berotasi adalah gaya berat ya, penyumbang torsi ya. Ini panjangnya adalah L ya, maka kita ambil yang menjadi lengannya bagian sini. Ini kan yang jadi siku-sikunya ya. Nah, nilai ini adalah apa? Ya, karena di tengah-tengah ya, yang ini berarti nilainya setengah L, posisi ini berarti setengah L sin theta. Nah, gitu ya. Baik, benda kita, baik, maka kita gunakan hubungan antara momen gaya dengan inersia ya. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Yang menjadi sigma torsinya berarti mg gaya gitu ya, dikali dengan setengah L sin theta sama dengan inersia. Inersia di sini adalah inersia batang ya. Kita ingat nih, porosnya ada di sini. Saya tuliskan di sini dulu ya. Jadi inersia batang kan ada 2. Kalau dia ada di ujung, nilainya sepertiga ml kuadrat. Tapi kalau dia ada di tengah, tepat di tengah-tengah, itu 1 per 12 ml kuadrat. Nah, posisi batang ini porosnya ada di ujung engselnya itu kan ya. Maka kita gunakan yang 1 per 3 ml kuadrat dikali alfa. Mana yang bisa dicoret ini? Disederhanakan massa dengan massa, L dengan L. Ya, yang diminta adalah alfa. Ya, maka alfa sama dengan, perhatikan, berarti kali silang ya, 3G sin theta, yang ini 2L gitu. Ya, 3G sin theta per 2L. Maka jawabannya yang B. Ini ya. Baik, soal berikutnya. Perhatikan sistem katrol seperti pada gambar di bawah. Katrol berbentuk lempeng pejal, homogen bermassa M dan berjari-jari 2R, serta beban bermassa 2M diikat pada ujung tali tanpa massa yang dililitkan pada katrol dan semua gesekan diabaikan. Sistem
sistem dilepas sehingga bergerak dari keadaan diam. Percepatan sudut rotasi katrol ya dinyatakan dalam percepatan gravitasi G besarnya berapa? Baik, langkah awal adalah kita akan meninjau katrol. Katrol bakalan mengalami apa? Rotasi ya, perputaran. Terus inersia katrol, ya inersia katrol kita akan membuat bentuk umum dari inersia katrol, ya I katrol, ya kita buat dengan konstanta K ya, Kmk dikali R kuadrat, ya dengan K 1 kalau ini untuk katrol berongga, ya dengan K setengah jika katrolnya pejal, ya katrol pejal. Baik, katrol bakalan berotasi. Kita lihat ya, ini ada katrol, kemudian katrol ini punya jari-jari R dan ditarik oleh tegangan tali T. Maka ya hubungan antara torsi dengan inersianya adalah sigma torsi I kali alfa, ya sigma torsi adalah T dikali R, gaya dikali lengan, sedangkan I nya Kmk R kuadrat dikali alfa. Ya, yang bakalan kita cari adalah alfa ya, maka ini kita ubah bentuknya T sama dengan Kmk kali R kali alfa. Anggap ini sebagai persamaan 1. Kemudian sekarang tinjau beban. Ya, kita tinjau beban. Tinjau beban, lihat si beban ini bakalan bergerak ke arah bawah karena adanya gravitasi, ya. Gravitasi kita tulis aja misalkan M kecil ya, M kali G, gaya beratnya dibagi dengan T. Dengan nilai M kecil itu nanti sama dengan 2M kapital. Ya, 2M kapital. Baik, gunakan hukum 2 Newton, berarti sigma F sama dengan M dikali A, yang searah dengan gerakan itu positif, yang berlawanannya adalah negatif, ya. Jadi M kali G dikurangi T sama dengan M dikali A, maka T sama dengan M kali G dikurangi M dikali A. Ingat, yang mau kita cari adalah alfa. Maka kita ubah ya, M dikali A itu adalah R dikali alfa. Nah, ini adalah persamaan duanya. Ya, kemudian apa? Substitusi. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Maka yang kita peroleh Kmk R kali alfa sama dengan Mg dikurangi Mr alfa. Ya, kumpulkan MR alfanya ini, jadi alfa kali R sama dengan K kali MK massa katrol ya, ditambah M sama dengan M dikali G, atau alfa sama dengan M dikali G dibagi dengan KMK ditambah M dikali 1 per R. Dan ingat ya, nanti kita R-nya itu senilai dengan ini ya. Ini kita gambarkan di soal kan, R itu adalah 2R. Baik, sekarang kita udah dapat nih nilai alfanya adalah gitu. Sekarang kita substitusi. Ya, ingat tadi ya, kita buat di awal bahwa K-nya bisa untuk katrol berongga, bisa untuk katrol pejal. Ya, sekarang kita tinjau dia sebagai katrol pejal. Artinya apa? K-nya bernilai setengah, ya. K-nya bernilai setengah, yaitu aja alfa sama dengan, ingat M kecilnya adalah 2M dibagi dengan K-nya setengah, massa katrolnya M ditambah M kecilnya adalah 2M dikali 1 per R ya. R-nya nilainya 2R. Ya, oh ini ada gravitasi ya, kali G. Ya, maka hasilnya apa nih? Ya, yang bawah nih 2 dengan 2 bisa kita coret ya. 2 dengan 2. Kemudian yang atas ini jadi Mg di bagian bawah setengah ditambah 2. 5 per 2M ya. 5 per 2 M kali R. Maka kita peroleh jadi 2 G per 5 R. Nah, gitu.
Ya, ini karena M-nya kita coret. Ini bentuk satu alfa jika ditinjau sebagai katrol pejal ya. Sekarang kalau kita tinjau sebagai katrol berongga, katrol berongga artinya nilai K yang kita ambil 1 ya, maka alfa sama dengan 2mg dibagi, ini 1 kan ya, dikali massa katrol ini, M-nya tadi 2M dikali 1/2R ya. Maka hasilnya adalah sama nih, 2 dengan 2. Kita coret ya. Yang didapat apa? Yang atas jadi yang tersisa mg dibagi ini jadi 3 ya. 3 mr ya, atau kita peroleh berarti G/3R. Nah, ini ada dua jawaban. Jadi kalau dia katrol pejal 2G/5R, kalau dia katrol berongga G/2R. Sekarang lihat, soal katakan dia sebagai pejal, tapi jawabannya 2G/5R, tidak muncul di jawaban. Maka ini kemungkinannya bukan sebagai katrol pejal, tapi sebagai katrol berongga. Jawabannya jadi yang AG/3R. Demikian, semoga bisa difahami.